Lisa, bagian 4, karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sesampainya mereka di tempat acara, Lisa segera menuju ruang belakang di mana busana-busana yang akan dikenakan Pragawati nanti sudah tertata rapi. Gadis cantik itu mengecek segala kelengkapan penunjang busana seperti aksesoris dan sepatu. Setiap Pragawati akan melengkapi diri dengan membawa 3 sepatu dengan warna berbeda, yaitu gold, putih, dan hitam. Dengan begitu, mereka tidak akan merasa kesulitan saat menyesuaikan busana yang akan dikenakan dengan sepatu-sepatu mereka itu. Karena masing-masing busana yang sudah disiapkan Lisa dan Karin telah dicantumkan keterangan foto busana, tema busana, jenis aksesoris, dan warna sepatu, sehingga akan memudahkan dresser membantu memakaikan busana mereka. Dan satu Pragawati akan dipegang satu dresser, karena seorang Pragawati tidak akan bisa memakai busananya sendiri dengan waktu yang sedemikian sempit. Setiap Pragawati harus bisa berganti busana dalam waktu beberapa detik saja. Bisa dibayangkan betapa repotnya mereka tanpa dresser yang akan membantu mereka memakai busana serta aksesorisnya. Ternyata di sana sudah banyak Pragawati-Pragawati yang datang untuk melihat busana apa saja yang akan mereka kenakan nanti. Karena pagi ini juga akan diadakan gladi resik. Tak lama kemudian Lisa dan Karin sudah terlihat sibuk dengan pekerjaannya. Kedua gadis cantik itu terlihat serius mengecek satu persatu busana-busana koleksi rumah mode. Kali ini mereka akan mengeluarkan koleksi busana dengan label Karmita. Dan sebagian besar dari busana-busana tersebut adalah rancangan Lisa. Lisa tetap menjadi perancang busana andalan rumah mode, karena hasil karyanya selalu ditunggu-tunggu penggemar fashion yang kebanyakan berasal dari kalangan menengah ke atas itu. Dan peragaan busana kali ini juga sebagai ajang untuk memperkenalkan koleksi terbaru dari rumah mode. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Lisa dan Karin meninggalkan tempat. Mereka berpisah di tengah jalan karena Lisa harus mengambil pesanan Ibu Karmita di salah satu gerai di mall tak jauh dari hotel. Sementara itu, Karin harus kembali ke rumah mode karena ada sesuatu yang harus ia selesaikan. "Hai, kamu tidak usah menjemputku. Aku akan naik taksi saja nanti," kata Lisa sebelum Karin meninggalkannya. "Kamu yakin?" tanya Karin. Lisa menganggukkan kepala. "Baiklah, kamu hati-hati di jalan ya." Lisa tersenyum kemudian mengangguk dan segera bergegas menuju salah satu gerai di dalam mall. Setelah mengambil pesanan Ibu Karmita, Lisa meninggalkan mall dan menuju salah satu halte bis. Hari ini cuaca sangatlah panas, membuat kepala Lisa terasa pusing. Debu dan asap mobil bercampur menjadi satu membuat dadanya terasa sesak. Halte yang tidak seberapa besar itu telah dipenuhi oleh orang-orang yang sedang menunggu bis maupun angkutan kota lain yang lewat. Lisa berdiri di antara orang-orang dengan bau badan yang bercampur aduk membuat perutnya terasa mual. Tapi Lisa tidak dapat berbuat apa-apa selain sabar menunggu, meskipun ia harus menahan rasa pusing dan mual. "Ya Tuhan, panas sekali," bisik Lisa dalam hati sambil menyeka keringat yang menetes membasahi dahinya. Wajahnya yang cantik tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya. Sekuat tenaga ia menahan rasa tidak nyaman dari dalam perutnya. Tiba-tiba ia melihat anak kecil pedagang asongan menjajakan dagangannya. Berkali-kali ia menawarkan dagangannya kepada orang-orang yang berada di halte. Berkali-kali pula orang-orang itu menolaknya.
membuat anak kecil itu merasa kecewa. Dan sampailah anak kecil itu di hadapannya. "Permen, Kak," katanya menawarkan dagangannya kepada Lisa. Wajahnya yang polos menatap Lisa penuh harap. Lisa tersenyum. "Ada minyak angin?" tanyanya kemudian sambil mengamati isi dagangan anak kecil yang sederhana itu. Anak laki-laki itu menggelengkan kepala. "Tidak ada," jawabnya kecewa. Lisa tersenyum dan kemudian mengambil beberapa permen dari dalam wadah. Mengetahui Lisa membeli dagangannya, anak itu tersenyum dan kembali ceria. 10.000 dapat berapa biji?" tanya Lisa. 10.000? Balik anak kecil itu bertanya. "Iya," jawab Lisa sambil tersenyum. Anak itu terdiam beberapa saat. "Kakak, ambil saja semua." "Semua?" "Iya, Kak," jawab anak kecil itu sambil tersenyum. Karena permen di dalam wadah lusuh itu hanya tinggal beberapa biji saja. Baiklah. Nah, ini uangnya," kata Lisa mengambil beberapa biji permen kemudian menyodorkan uang lembaran 20 ribuan kepada anak itu. "Dan ambil kembaliannya," ucapnya lagi. Anak kecil itu hanya memandang wajah Lisa dengan tatapan bingung. "Tidak, aku harus mengembalikan uang kakak 10.000, katanya kemudian sembari mengeluarkan plastik tempat ia menyimpan uang hasil berjualannya. "Ambillah kembalian itu untukmu." Lisa menolak uang kembaliannya. Anak kecil itu menatap wajah Lisa seakan tidak percaya. "Tapi," kata ibu, "aku tidak boleh mengambil uang yang bukan milikku. Ini kembaliannya." Anak kecil itu menyodorkan uang 10.000 kepada Lisa. Lisa tersenyum. "Nah, sekarang uang ini milikmu, karena kakak memberikannya untukmu." Lisa menolak dengan lembut. Anak kecil itu memandang wajah Lisa tidak percaya. "Benarkah kakak ikhlas?" tanya anak kecil itu meyakinkan dirinya sendiri. Lisa mengangguk. "Tentu saja." "Terima kasih, Kak." Anak kecil itu nampak gembira. Lisa hanya tersenyum dan menganggukkan. Tak lama kemudian, anak kecil pedagang asongan itu kembali sibuk menjajakan dagangannya dengan wajah ceria. Dan Lisa kembali dengan rasa tidak nyaman di dalam perutnya. Tiba-tiba ia melihat orang-orang berlarian berhamburan meninggalkan halte melihat bis yang sudah mereka tunggu-tunggu sedari tadi lewat. Lisa menghela nafas lega. Halte yang semula penuh kini sedikit lengang. Hanya tinggal beberapa orang yang masih setia menunggu. Lisa memperhatikan sekelilingnya, berusaha membuat dirinya merasa nyaman. Gadis cantik itu melirik jam tangannya. Sudah hampir 15 menit ia menunggu, tapi tak satu pun taksi menampakkan batang hidungnya, membuat Lisa semakin gelisah. Akhirnya Lisa memutuskan untuk meninggalkan halte. Mungkin Lisa berubah pikiran dan meminta Karin untuk menjemputnya. Dan tiba-tiba Lisa melihat taksi kosong. Tapi karena jaraknya lumayan jauh, memaksa Lisa untuk berlari kecil agar supir taksi melihat lambaian tangannya. Baru beberapa langkah Lisa berlari, tiba-tiba "Brak!" "Au!" jerit Lisa merasakan tubuhnya tertabrak sesuatu. Seketika barang yang berada di tangannya jatuh berhamburan. Belum sempat menyadari apa yang terjadi. Maaf, aku tidak sengaja. Apakah kamu baik-baik saja?" Lisa mengerutkan dahinya. Cuaca yang panas membuat matanya berkunang-kunang. Lisa melihat orang yang menabraknya tadi sedang memungut barang bawaannya yang jatuh berserakan di tanah. "Maafkan aku tidak melihatmu tadi." Dengan gugup pria itu menyerahkan barang-barang milik Lisa. Sementara itu Lisa masih berusaha menenangkan diri dari rasa terkejutnya. Lisa baru menyadari seorang pria tampan dan gagah sedang menatapnya dengan cemas. Iya, aku baik-baik saja," jawab Lisa kemudian merasakan bahunya nyeri.
Aku hanya terkejut tadi, tambahnya lagi. Dan Lisa, pria tampan itu menyebut namanya, membuat Lisa semakin bingung. Maaf, tanya Lisa dengan nafas terengah-engah setelah sempat berlari mengejar taksi. Wajahnya terlihat masih syok akibat benturan di bahunya tadi. Ia benar-benar tidak tahu siapa pria yang menabrak dan menyebut namanya itu. Susah payah Lisa berusaha menenangkan dirinya. Bersambung.